saya disarankan, kajene, tidak usah lagi bermimpi untuk berkarir di politik. Cukup menjadi tenaga kontrak atau tenaga honor saja nak. Begitu luar biasanya orang tua saya melihat saya tidak mampu dalam tekanan-tekanan politik. Tapi hari ini, keberhasilan saya hari ini. Tidak mampu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Orang tua saya pasti akan bangga melihat anaknya hari ini. Saya tentu bukan dari keluarga yang berada Bapak Ibu sekalian. Bapak saya seorang tukang jahit yang tidak punya mimpi besar. Tapi saya bertekad setelah menamatkan S1, saya tetap berkonsisten dan berfokus di dunia politik sebagai jalan hidup saya. Dan Allah sampaikan tujuan itu. Semua orang, semuanya menyatakan tidak mungkin Saparudin yang kami memimpin Aceh Baradaya sekuat dan sehebat hari ini. Karena semua terukur harus orang-orang terbaik. Tapi paling tidak bagi anak-anak muda, jangan pernah kalah dengan kehidupan hari ini. Sosok Saparudin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla, dan salawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan dan penghormatan kami kepada Gubernur Aceh beserta Nyonya Marlina Usman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Gubernur, mungkin di provinsi kita tidak berjodoh sebagai wakil. Saya rezekinya di Kabupaten Aceh Baradaya. Yang terhormat Pak Sekda dan jajaran pemerintah Provinsi Aceh, terima kasih telah berhadir. Yang terhormat, mungkin yang istimewa, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Bersatu, Bapak Agus Parmanto. Yang terhormat, teman-teman, kolega, anggota DPR Aceh, saya perkenalkan. Yang pertama ada kolega saya sesama Partai Gerindra, Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman Ahmad. Ada Khairil Syahrial. Saya mau sampaikan, Gerindra masih bersama saya sebagai kader terbaiknya. Kalau kemarin di politik ketua saya nyebrang sebentar, itu bagian dari strategi untuk menang hari ini. Yang terhormat ada Abu Eri dari Partai Aceh, juga Dapil 9. Yang terhormat Kanda Fuadri dan Irfan Nusir dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dua tokoh Barsela, mudah-mudahan tetap bertahan Bang di DPRA, bantu mualim untuk kesejahteraan dan kemajuan Aceh. Yang terhormat abang kami A. Tarmizi Hamid. Yang terhormat ada Bang Doni Rajes. Waduh, minta maaf Bang, harusnya abang ada di belakang saya. Tapi karena merasa bahwa ini rumahnya abang juga, karena abang ikut memenangkan kita. Yang terhormat ada Edi Sadikin dari Paksi PDA. Yang terhormat, ini yang mungkin akan paling riuh ditepuk tangan ini, Hadi Surya STP MP. Ini pengganti saya mualim di DPRA. Keluarganya masih Aceh Barat Daya. Yang terhormat PJ Bupati Aceh Barat Daya Bang Sunar. Kalau hari ini Bang, saya sudah memimpin Aceh Barat Daya setelah abang. Yang terhormat, tertinggal anggota DPRA ada Bang Usman IA. Ya, oh ya, harusnya abang juga ada di belakang. Tapi kemarin abang berhadapan soalnya.
Tapi insya Allah sekarang sudah menjadi bagian untuk bisa bersatu untuk arah baru Abdiya Maju. Yang terhormat jajaran dari pemerintah Kabupaten Aceh Baradaya, Pak Sekda, dengan para asisten dan para SKPK, para camat yang berhadir dalam pertemuan yang berbahagia ini, teman-teman Eselon 2, 3, 4, tidak perlu ragu-ragu. Saparudin bukan pemimpin politik, tapi pemimpin pemerintahan. Yang terhormat sahabat-sahabat saya, abang-abang saya, atau juga adik-adik saya, ketua, wakil ketua, dan para anggota DPRK Kabupaten Aceh Baradaya, yang insya Allah kita bisa berkolaborasi untuk menuju arah baru dan Abdiya Maju. Dan saya percaya teman-teman pasti akan memberikan dukungan, walaupun kemarin kita berkontestasi dengan pilihan yang berbeda. Dan saya percaya bahwa Abdiya ini butuh kekuatan politik bersama-sama untuk kebaikan dan kemajuan Aceh Baradaya. Saya harus menyebut satu-satu mualim karena ini mungkin momen terbaik kita hari ini. Yang terhormat para teman-teman saya juga sini, ada Bang Ermiadi, ini konseptornya mualim nih, dari Paseh hadir di sini. Yang terhormat ada Bang Mahdi, terima kasih, ini PJ Aceh Barat juga. Ada kekuatan politik yang tidak disangka-sangka datang juga, Bang Teguh Irsyadi. Ini orang boleh dikatakan setelah Ibu Marlina mungkin Bang Irsyadi yang mendampingi mualim. Yang terhormat khusus sekali para bapak-bapak kami, keluarga besar Swadaya Jakarta, Bang Zainuddin Daud dengan Haji Muhammad Yasin. Nih kalau Bang Zainuddin, kalau lihat Saparudin ini ada setengah kontribusi beliau, saya berada pada titik terbaik saat ini. Tanpa ada meminta balas, beliau orang Abdiya sukses di ibu kota Jakarta, dan hari ini PT Vindora itu terbaik di Indonesia. Satunya perusahaan rotan terbaik di dunia hari ini. Sangat menginspirasi Bang Zainuddin, terima kasih Bang. Cita-cita Abang kepada anak muda yang namanya Saparudin hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pendahulu-pendahulu kami yang memimpin Aceh Baradaya sejak pemekaran, keluarga besar Pak Baharudin Sampe, beliau menyampaikan salam kepada kita karena beliau dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ada ya? Ada masih Pak Baharudin tadi. Ini yang kedua almarhum keluarga besar Nasir Hasan. Kemudian baru Pak Burhanuddin Sampe. Yang ketiga PJ kita yang ketiga. Kemudian ada Pak Azwar Umri, tadi konfirmasi hadir. Kemudian ada guru ekonomi saya ini, bareng-bareng menjadi mitra. Kepala DPKA dulunya Pak Azari Hasan, mantan PJ Aceh Baradaya Pak. Ini kalau ditanya Pak Azari Hasan mungkin akan berkontribusi terus sepanjang dibutuhkan oleh Aceh dan Aceh Baradaya. Yang terhormat para tokoh-tokoh, ada Bang Azrul Abbas di sini. Kemudian hadir beberapa tokoh dari Aceh Tamiang, ada Pak Suprianto, ada Ananda, adik saya juga ini, Lutfi, anggota DPRK Tamiang, ada T. Arif Khalifah dari Kota Banda Aceh. Kemudian teman-teman keluarga besar Swadaya Banda Aceh, saya lihat ada Pak Wahidin, ramai sekali. Tanpa mengurangi rasa hormat saya. Kemudian dari Jakarta juga ada Bang Yus Mardi. Kemudian dengan keluarga besar yang ada di Aceh Baradaya, para tokoh-tokoh pemekaran Aceh Baradaya. Momen kita mungkin sudah 22 tahun Aceh Baradaya sejak 2002 menginginkan perubahan dan kebaikan. Mungkin momentum ini izinkan kami yang akan memimpin Kabupaten Aceh Baradaya di usia yang sangat muda ini butuh bimbingan, butuh kekuatan-kekuatan bersama-sama untuk mewujudkan arah baru Abdiya Maju. Yang terhormat Ormas Islam Aceh Baradaya, ada keluarga besar Muhammadiyah, ada ketua Muhammadiyah PDPM Muhammadiyah di sini, ada keluarga besar Perti
NU yang berhadir. Saya mungkin terlupa dan saya minta maaf sekali. Setelah PJ Bupati, Ketua DPR, harusnya ada Forkopimda. Minta maaf sekali Pak Kapolres. Saya menginginkan Pak Kapolres, Pak Dandim, bareng-bareng saya aja dulu Bang. Saya akan lapor ke pimpinan Abang kalau bisa bertahan sampai 2 tahun untuk bersama-sama di sini Bang. Dan ada tamu yang istimewa, besok Mualim akan melantik beliau, Haji Mirwan, Bupati Aceh Selatan terpilih. Terima kasih Abang. Ada T. Raja Sayang juga, Wakil Bupati Nagan Raya. Yang terhormat dan khusus, ada Wakil Bupati Aceh Selatan juga hadir, Bang Baital. Ada Bang Baital. Bang, terima kasih. Yang terhormat Panglima Wilayah Aceh Barat Daya beserta Pangda dan jajaran KPA Aceh Barat Daya di bawah Panglima Haji Mujakir Manap. Mualim, memang Partai Aceh tidak sajan safar baru, tapi rumah keluarga besar Partai Aceh nyan mandum-mandum sajan safarudin. Yang terhormat, mungkin ini yang di belakang layar, semua orang bertanya siapa yang mendesain skenario terhadap agenda-agenda politik Safarudin. Tim asistensi saya ada Pak Effendi Hasan dari Unsyah, Pak Rektor UTU, Profesor Isa Hasan, dan ini yang paling penting, konsultan politik kita, Saudara Ahmad Zaki dari Universitas Sumatera Utara. Jadi kalau ditanya siapa yang mendesain politik kita, ya itu salah satu pikiran dari Ahmad Zaki. Yang terhormat para pimpinan partai politik pengusung dari provinsi dan juga dari Kabupaten Aceh Barat Daya, teristimewa Ketua DPC dan keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya, tempat saya dikaderkan. Yang terhormat Ketua PKB, mungkin provinsi tidak hadir, ada Ketua Kabupaten yang sekaligus Ketua Tim Pemenangan, Saudara Zulkarnain Ukra, yang merangkap jadi Kabak Umum sementara ya Pak. Yang terhormat Ketua PDA, keluarga besar PDA, ada pimpinan pusat PDA hadir, pimpinan Partai Gelora Provinsi Bang Fuadi tadi, ya ada Bang Fuadi dan sekretaris juga hadir, PDA, sekretaris dan bendahara hadir, dan Ketua Partai PDA, Abang Luntuan terima kasih sebagai anggota DPRA, Bang Rizal Husaini, Partai Gelora Bang Salwin Saleh, beserta istri, anggota DPRK. Yang terhormat teman-teman Partai Garuda, Partai PDI Perjuangan, dan seluruh keluarga besar relawan, dan juga seluruh simpatisan. Dan terkhusus saya juga harus sampaikan kepada pang-ule para gecik-gecik se-Aceh Barat Daya. Saya minta berdirilah, kena kalian pakaian pang-ule. Mualim, ini pang-ule persis seperti kader Gerindra, Mualim. Terima kasih. Yang tidak ikut di barisan saya, insya Allah tetap menjadi gecik. Tentu terkhusus Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdua dengan Bang Zaman Akli tentu mensyukuri. Kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya dan juga Bang Zaman Akli. Kalau saya mungkin dan juga Bang Zaman Akli dalam posisi yang sudah tidak ada lagi ayahanda kami. 2017, Ayah Luntuan tidak pernah punya cita-cita untuk memimpikan anaknya untuk menjadi Bupati Aceh Barat Daya. Malah ketika gagal Farudin Muhdi 2012, saya disarankan, kajet tidak usah lagi bermimpi untuk berkarir di politik. Cukup menjadi tenaga kontrak atau tenaga honor saja nak. Begitu luar biasanya orang tua saya melihat saya tidak mampu dalam tekanan-tekanan politik. Tapi hari ini, keberhasilan saya hari ini tidak mampu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Orang tua saya pasti akan bangga melihat anaknya hari ini. Saya tinggal Ibunda Sarinah, dan hari ini mewakili ayah saya ada adik kandung ayah saya. Cik ya, terima kasih dan keluarga besar, dan juga Bang Zaman Akli dengan keluarga besar. Saya tentu bukan dari keluarga yang berada Bapak Ibu sekalian. Bapak saya seorang tukang jahit yang tidak punya mimpi besar. Tapi saya bertekad setelah menamatkan S1, saya tetap berkonsisten dan berfokus di dunia politik sebagai jalan hidup saya. Dan Allah sampaikan tujuan itu
Semua orang, semuanya menyatakan tidak mungkin Saparudin akan memimpin Aceh Barat Daya sekuat dan sehebat hari ini. Karena semua terukur harus orang-orang terbaik. Tapi paling tidak bagi anak-anak muda, jangan pernah kalah dengan kehidupan hari ini. Sosok Saparudin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya yakin dan percaya semuanya punya cita-cita yang sama. Semua punya keinginan bersama. Keinginan kita mewujudkan impian kesejahteraan rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya. Mualim, Aceh Barat Daya ini 9 kecamatan dari 152 desa yang ada. Tingkat pendapatan kami, ini salah satu menjadi tulang punggung, baik secara APBN dengan DAU, kemudian dana otsus yang hari ini tantangan kita. Saya mendoakan Mualim, kita bisa lobi Jakarta. 2% wajib dibalikkan Mualim. 16 tahun, dari 15 tahun kita sudah menikmati 2%. Turbulensi ekonomi, turbulensi pertumbuhan kita hari ini. Ini tanggung jawab Mualim dan saya sebagai Bupati salah satunya di Aceh. Untuk bersama-sama, untuk bergerak bersama-sama, bersinergi. Mengharapkan kasih sayang Haji Prabowo Subianto, yaitu Ketua Umum Partai Gerindra yang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemarin ketika kami dipertemukan, ada Mualim dipuja-puji oleh Pak Prabowo. Gubernur yang hari ini menjadi sangat fenomenal di Indonesia adalah Haji Muzakir Manaf. Dan saya yakin hubungan emosional Mualim yang terjalin dengan Pak Prabowo mampu memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi Kabupaten Aceh Barat Daya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya harus menyampaikan pesan pertama saya setelah menjadi bupati terpilih hari ini. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tantangan Mualim Aceh Barat Daya, tulang punggung dengan nilai pendapatan yang kita terima hari ini di Abdian. Apalagi berkolaborasi dengan DPR Kabupaten Aceh Barat Daya. Hari ini kita punya tantangan, pertumbuhan ekonomi di Aceh Barat Daya cukup lambat. Kemiskinan kita di angka 15%, malah hari ini kalah dengan provinsi yang sudah 14%. Ini menjadi tantangan tersendiri. Capaian kita dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, ini juga menjadi masalah. Maka Mualim salah satunya, karena kewenangan dalam proses pendidikan tingkat atas itu ada di provinsi. Kami meminta kepada Mualim, dalam kesempatan ini, kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten, penempatan Kacapdin dinas yang bertanggung jawab, berkoordinasi dengan di setiap SMA dan sekolah-sekolah tingkat atas di sini, Mualim, bisa berkoordinasi dengan Bupati Saparudin Aceh Barat Daya. Jangan lagi Mualim Kacapdinnya dari luar, Mualim. Kalau bisa putra asli Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam pertemuan yang berbahagia ini, Mualim, persentase Mualim dan Bang Fadlullah menang di Aceh Barat Daya setelah Aceh Utara, Mualim. Kalau gerbong Saparudin insya Allah tegak lurus, Mualim. 02 di atas, 03 di Kabupaten Aceh Barat Daya. Di forum yang terhormat ini kepada Mualim, saya berharap ada putra-putra Aceh Barat Daya yang mengisi di Kabinet Mualim Eselon 2, 3, dan 4 di Provinsi Kabupaten Aceh Barat Daya. Sebagai hadiah Mualim kepada Aceh Barat Daya yang telah memberikan kontribusi kemenangan Mualim, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bicara tentang apa yang harus menjadi tanggung jawab seorang bupati dan wakil bupati. Saat ini efisiensi anggaran yang digalakkan oleh pemerintah pusat semata-mata kemarin di hadapan Mualim dan saya Pak Prabowo menyampaikan, tolong sabar pemerintah provinsi, tolong sabar kabupaten kota. Mungkin setahun 2 tahun kita ikat pinggang untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah, karena kita yakin di bawah komando Pak Presiden Haji Prabowo Subianto 3 tahun ke depan Indonesia akan menuju pada kebaikan dan kesejahteraan untuk masyarakat di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu Mualim dalam kesempatan yang baik ini, hal yang mendasar juga, kondisi Aceh Barat Daya, semua lahan tidur Mualim. Semua lahan kita, gunung Mualim, itu berbatasan dekat dengan Taman Nasional Gunung Loser. Maka kami meminta Mualim, kalau sekarang Mualim lihat, ini oleh Bupati Saparudin nanti, mana nanti ada tanah enggak yang bisa dieksploitasi lagi Mualim? Semuanya udah selesai Mualim. Semuanya sudah dengan PJ-PJ sebelumnya, udah taken Memorandum of Understanding.
dengan komitmen. Dan saya mengharapkan Mualim, kalau perusahaan yang ingin keraup hasil bumi Aceh Beradaya tidak akan memberikan kesejahteraan bagi Aceh Beradaya, Saparudin berharap Mualim untuk melakukan perlawanan terhadap siapapun yang mengeksploitasi itu. Saya tidak mau hasil bumi, hasil kekuatan ekonomi Aceh Beradaya itu tidak berdampak dengan eksploitasi lingkungan yang ada di Babarot hari ini. Kemudian Pak Gubernur, di hadapan Pak Gubernur saya juga sampaikan, kita punya tantangan yaitu tentang undang-undang pertanahan dan migas kita Mualim. Ini juga kita mendorong revisi undang-undang pemerintah Aceh 2006. Harapan saya Mualim, kita bisa menegaskan bahwa Aceh bisa mengelola secara mandiri pengelolaan migas kita, pengelolaan pertanahan kita, jangan bergantung dan bertabrakan dengan regulasi di tingkat nasional lagi Mualim. Mudah-mudahan undang-undang dalam revisi nanti kita minta pada teman-teman DPR RI di Banlek bisa mewujudkan impian itu Mualim. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu harapan besar dari masyarakat Aceh Beradaya yang dititipkan amanah kepada Saparudin dan Zaman Akli. Besar harapan itu Mualim. Kalau lihat dinamika politik di Aceh Beradaya sangat luar biasa Mualim. Ketika kampanye mungkin Mualim tidak pernah melihat dalam hujan lebat ada ibu-ibu dengan cucunya Mualim. Di dalam becek-becek Mualim, dalam hujan lebat membuka bungkusan nasi dan makan, menunggu Haji Mudzakin Manap dan Saparudin di lapangan Mualim. Banyak juga anak-anak Mualim tidak mau sekolah gara-gara dibully di sekolah karena tidak pilih orang tuanya 03 waktu itu. Ibarat kata, ini luar biasa Mualim. Ini gelombang rakyat. Naga-naga di sini udah selesai Mualim. Naga saya hanya hitungan. Saya hanya bawa naga satu orang, Bang Tengku Agam dari Aceh Selatan. Gak ada Mualim. Semua selesai. Dan saya juga meminta teman-teman hari ini, para kontestan yang hari ini berkompetisi dengan saya, ayo, kalau kita mau bangun Aceh Beradaya, tinggalkan rasa dengki, iri, dan merasakan bahwa hana layak Saparudin. Uronyo rakyat yang menginginkan saya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin juga kompetisi ini terjadi berulang nanti 5 tahun yang akan datang, kita berhadap-hadapan lagi. Izinkan 5 tahun ini saya dengan teman-teman partai politik yang ada di DPRK berkolaborasi untuk mewujudkan arah baru Abdiya Maju ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian harapan besar Mualim, tantangan saya mungkin berhadapan dengan pemerintah provinsi adalah kewenangan baik pelabuhan yang ada 2 pelabuhan Mualim. Saya berharap 2026 satu dulu boleh Mualim. Ada Luk Pauh Manggeng dan ada Pelabuhan Susuh Mualim. Itu cita-cita, karena kewenangannya ada di provinsi. Satu DID-nya udah beres Mualim, di tingkat provinsi sudah ada. Saya berharap Mualim mungkin bisa membantu 2026 satu pelabuhan, 2027 tambah satu pelabuhan lagi. Itu menjadi mimpi dan harapan besar Mualim. Dan tentunya harapan besar ini, izinkan regulasi yang saya mau lakukan di Aceh Beradaya Mualim, membuka para pelaku usaha kecil dan menengah ini bisa mendapatkan perhatian dan kesempatan yang sama. Kami mempersilakan perusahaan manapun punya swalayan dengan bentuk apapun, asal 30% bersama dengan pemerintah, antara Bupati dan juga DPRK, membangun regulasi dengan kanun, 30% harus ada produk lokal yang dijual di swalayan-swalayan itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan sahabat sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu terkait anggaran ini Mualim, saya menyadari bahwa Aceh Beradaya secara politik memang tinggi Mualim. Tapi kemampuannya terbatas sekali. Bang Sunar aja bingung melihat bagaimana peta ekonomi yang ada di Aceh Beradaya. Kalau berkaca dengan pertumbuhan ekonomi masih di angka 3,34%. Cukup rendah Mualim. Tidak ada kebanggaan. Simpang Cerana Mualim dari 20 tahun mungkin Mualim ke Belang Pidi, tok Simpang Cerana menjadi tanda Kabupaten Aceh Beradaya. Insya Allah tahun ini, ya bukan tahun ini, 5 tahun ini, izinkan Saparudin akan mengubah wajah infrastruktur, jalan dan juga perkotaan Kabupaten Aceh Beradaya. Bapak Ibu dan sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada para relawan, kepada sahabat-sahabat para pejuang 03. Hari ini sudah cukup. Cukup pemilahan, cukup perbedaan-perbedaan. Uronyo itu Mualim. Nyo tingkat keinginan masyarakat, baik menjampu yang menang yang telunya yang hek lu. Tapi di hadapan Mualim saya katakan, politik sudah usai.
Ya, politik sudah selesai. Saatnya kita rangkul teman-teman kita yang lain untuk menuju arah baru. Terakhir dalam kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih saya kepada seluruh relawan dan juga para pendukung. Saya mengingatkan, jangan berkasih sayang yang berlebih-lebihan kepada Saparudin dan Zaman Akli. Jangan membenci juga berlebih-lebihan dengan lawan-lawan politik kita, baik di desa, kecamatan, di kabupaten. Ini perang politik sudah usai. Sudah saatnya kita berkolaborasi, membangun. Kita tidak pernah ada politik balas dendam. Tapi lupa yang jangan. Ya. Dan kepada abang-abang saya, para senior, para tokoh-tokoh masyarakat Aceh Beradaya yang mungkin masih ada hatinya belum menerima Saparudin sebagai Bupati Aceh Beradaya, izinkan saya memohon doa restu. Kalaupun tanpa diizinkan, rakyat yang lain menginginkan saya, dan mudah-mudahan bisa mewujudkan impian membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi Aceh Beradaya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah baru, arah baru, arah baru.